Pada hari itu seluruh makhluk yang pernah hidup di muka bumi, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir akan dibangkitkan dari kubur mereka. Bumi yang dulu menjadi tempat tinggal mereka, kini menjadi saksi bisu kebangkitan mereka dalam berbagai bentuk yang mencerminkan dosa-dosa mereka semasa hidup. Sementara orang-orang yang beriman dibangkitkan dengan penuh cahaya dan ketenangan. Bagi mereka yang hidup dalam kedurhakaan, kebangkitan ini adalah awal dari penderitaan yang tak terbayangkan. Bayangkan langit yang gelap pekat, tanpa cahaya matahari atau bintang. Gemuruh yang datang dari dalam bumi memecah keheningan dan tanah mulai retak. Kubur-kubur terbelah memuntahkan mayat-mayat yang telah lama beristirahat. Namun ini bukanlah kebangkitan biasa. Setiap makhluk yang keluar dari tanah di Yaumul Ba'ats menghadapi kenyataan baru yang penuh kengerian. Tubuh-tubuh yang dulu mereka kenali kini telah berubah menjadi wujud yang mengerikan, mencerminkan perbuatan mereka di dunia. Orang-orang yang tidak beriman, yang selama hidupnya berpaling dari kebenaran, bangkit dari kubur mereka dalam keadaan penuh ketakutan. Wajah-wajah mereka pucat pasi, mata mereka terbelalak, sementara keringat dingin mengucur deras dari dahi hingga tubuh mereka yang telah remuk. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa ini adalah hari yang telah mereka abaikan sepanjang hidup. Mereka tahu bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi jalan keluar, tangisan dan jeritan menggema di seluruh penjuru, namun tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Ketika mereka memandang sekeliling, mereka melihat mayat-mayat lain yang bangkit dari kubur, dengan keadaan lebih mengerikan daripada diri mereka sendiri. Ada yang dibangkitkan tanpa tangan dan kaki, merayap di atas tanah, menyeret tubuhnya yang tak berdaya. Ini adalah golongan orang-orang yang semasa hidupnya suka mengganggu dan merugikan tetangga. Mereka yang dulunya merasa berkuasa, kini hanya bisa merangkak, tak mampu melawan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Suara mereka tercekat di tenggorokan. Mereka ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mereka hanya bisa menatap ke depan, menunggu dengan penuh ketakutan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di antara orang-orang yang bangkit, ada yang tampak sangat berbeda. Mereka dibangkitkan dengan wujud menyerupai babi hutan. Kulit mereka kasar dan berkeriput, wajah mereka mengerikan, tubuh mereka penuh dengan lumpur dan kotoran. Golongan ini adalah orang-orang yang selama hidupnya malas dan lalai dalam melaksanakan salat. Salat yang seharusnya menjadi tiang agama, mereka abaikan. Dan kini, sebagai balasan atas kelalaian mereka, mereka harus menanggung aib yang tak tertahankan. Mereka yang dulu bangga dengan ketampanan atau kecantikan fisik mereka kini berubah menjadi makhluk yang menjijikkan. Dalam keheningan yang penuh dengan rasa takut, mereka saling menatap dengan mata yang penuh kepanikan. Mereka tahu bahwa kebangkitan ini adalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Teriakan mereka yang memohon ampun tak lagi berguna. Waktu untuk bertaubat sudah lama berlalu, dan kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Di sudut lain, golongan orang-orang yang dibangkitkan menyerupai keledai, tampak tersiksa dengan perut mereka yang membengkak. Di dalam perut mereka, terdapat ular dan kalajengking yang bergerak-gerak, menggigit dan menyengat dengan rasa sakit yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya enggan untuk membayar zakat. Zakat yang seharusnya mereka berikan sebagai bentuk